Drop it. Selama DPR terus nakal, kembali lagi saya katakan, kalau DPR terus nakal, ingin memanfaatkan situasi kita masyarakat Indonesia dalam suasana menghadapi pandemi virus corona COVID-19, terus melakukan pembahasan di dalam, insya Allah KSPI bersama elemen serikat buruh yang ada di Indonesia akan turun secara terus-menerus mengawal agar pembahasan RUU Omnibus Law harus dibatalkan. Insya Allah kami akan melakukan terus-menerus. Maka untuk itu, pada hari ini, kenapa tuntutan kami pada hari ini adalah pertama, kami menolak pembahasan RUU Omnibus Law. Karena lebih baik pemerintah fokus kepada penanganan COVID-19. Karena kalau pemerintah tidak serius menangani COVID-19, maka akan berdampak lebih buruk. Bukan hanya hilangnya nyawa anak bangsa negara kita yang menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi segenap tumpah darah, termasuk nyawa anak bangsa kita adalah tugas negara. Tetapi yang lebih dari itu, kalau pemerintah tidak serius menangani COVID-19, maka berimbas kepada dampak pelemahan ekonomi, fundamental ekonomi di negara kita. Maka untuk itu, daripada DPR, sekali lagi, daripada DPR ya memaksakan diri membahas RUU Omnibus Law, lebih baik cepat kita tangani COVID-19, karena dampaknya nanti akan menghajar fundamental ekonomi Indonesia. Bisa jadi Indonesia akan mengalami krisis ekonomi yang lebih parah dibandingkan tahun 1998, saudara-saudara. Maka untuk itu stop pembahasan RUU Omnibus Law. Yang kedua, daripada DPR dan pemerintah memaksakan diri membahas RUU Omnibus Law, kami minta kepada pemerintah lebih baik fokus kepada stop darurat PHK yang sedang dihadapi oleh para pekerja dari Sabang sampai Merauke sampai dengan hari ini. Pemerintah belum memberikan solusi insentif apapun kepada para pekerja sampai dengan hari ini. Tetapi kepada para pengusaha, pemerintah telah memberikan berbagai insentif kepada pengusaha. Pertanyaannya, apakah dampak pandemi COVID-19 hanya kepada pengusaha? Bagaimana kepada para pekerja? Maka untuk itu, pada kesempatan ini, kami meminta DPR RI, kepada DPR RI, daripada memaksakan diri untuk membahas RUU Omnibus Law, lebih baik kita mari bersama-sama cegah terjadinya PHK yang menerus berlaku sampai dengan hari ini. Dari data yang kami peroleh, sudah banyak, salah satu sektor saja yang anggota KSPI, ada 95.000 para pekerja sekarang sudah dirumahkan di sektor TSK, ya, tekstil, tanah dan kulit. Sudah 95.000 para pekerja yang sudah dirumahkan. Kemudian ada 100.000 orang, para pekerja sekarang ini sedang dalam proses PHK. Kemudian masih sekian banyak, bahkan ratusan perusahaan yang sekarang masih dalam proses negosiasi bagaimana penanganan terhadap COVID-19 yang berdampak kepada PHK. Maka untuk itu kami minta kepada DPR dan pemerintah harus segera memberikan solusi agar PHK tidak menimpa kepada para pekerja Indonesia. Kalau ini terjadi, maka akan menghajar daya beli masyarakat Indonesia. Sementara dalam teori ekonomi, dalam kondisi seperti ini yang harus kita lakukan adalah tingkatkan daya beli. Salah satu untuk meningkatkan daya beli adalah pertahankan kesempatan kerja, karena di situ adalah sumber pendapatan masyarakat dalam rangka menyerap hasil-hasil industri di negara kita. Kemudian berikutnya kami menghimbau kepada DPR, insya Allah untuk teman-teman media ketahui, kami akan melakukan aksi terus-menerus setiap hari bahkan kami akan terus datang ke DPR RI untuk mengawal, untuk mencegah agar RUU Omnibus Law jangan lewat, karena lewat adalah petaka bagi bangsa dan negara kita. Maka sekali lagi, bukan hanya buruh, kalau aksi-aksi berikutnya kami mengajak seluruh elemen masyarakat yang lain sesuai dengan spesialisasi mereka untuk sama-sama menolak lanjutan pembahasan RUU Omnibus Law ini. Kemudian daripada itu,
akar masalah RUU Omnibus Law ini lahirnya di Menko Perekonomian. Maka untuk itu pula bukan hanya di DPR RI juga, kami akan mengkonsolidasikan diri seluruh gerakan buruh, khususnya KSPI dan seluruh jajaran federasi yang berafiliasi dengan KSPI akan terus aksi demo Menko Perekonomian, karena di sanalah biang kerok draft lainnya RUU Omnibus Law. Intinya adalah RUU Omnibus Law bukan kepentingan anak bangsa. Sekali lagi, Omnibus Law bukan kepentingan anak bangsa, tapi Omnibus Law adalah untuk kepentingan para pengusaha hitam. Yang kedua, Omnibus Law adalah untuk kepentingan asing dan asing. Maka untuk itu tidak alasan bagi kita untuk membiarkan, sekali lagi, tidak ada alasan bagi sekelompok masyarakat Indonesia untuk membiarkan RUU Omnibus Law lolos menjadi undang-undang di negara kita. Karena itu terjadi, maka akan terdegradasi perlindungan kepada buruh, terdegradasi kesejahteraan para buruh dan rakyat Indonesia, termasuk terdegradasi perlindungan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, termasuk perlindungan dan menjaga sumber-sumber ekonomi di negara kita. Disinilah biangker ada perampokan besar-besar terhadap sumber daya alam di negara kita. Saya kira demikian.